Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan jamaah haji ini tidak hanya memerlukan kemampuan spiritual, tapi juga memerlukan kekuatan fisik dan mental. Kalau kita masih di sini dan kalau wali kota baru ini, saya akan berencana tertibkan semua ini. Maksudnya kita ambil dari ujung ke ujung. Selamat pagi dari Jalan Limbowolyo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murom, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Sebanyak 161 jamaah calon haji Kota Bau-Bau musim haji 2025 melakukan tes kebugaran di Stadion Utama Beto Ambari. Satpol PP Bau-Bau akan melakukan penertiban besar-besaran terhadap warung yang berdiri di atas trotoar jalan. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Sabtu 18 Januari 2024 bersama saya Laon. Kita ke berita yang pertama. Sebanyak 161 jamaah calon haji Kota Bau-Bau musim haji 2025 melakukan tes kebugaran di Stadion Utama Beto Ambari, didampingi langsung oleh tim Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau pada Jumat pagi kemarin. Selengkapnya mengenal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Bagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan jamaah haji ini tidak hanya memerlukan kemampuan spiritual, tapi juga memerlukan kekuatan fisik dan mental. Sebanyak 100 calon haji JCH Kota Bau-Bau tahun 2025 mengikuti tes kebugaran jasmani di Stadion Utama Beto Ambari pada Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan sebelum keberangkatan menuju Baitullah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau Haji Mansur menyampaikan bahwa tes kebugaran ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan dan kesiapan fisik. Pelaksanaan ibadah haji tidak hanya membutuhkan kemampuan spiritual, tetapi juga kekuatan fisik dan mental. Tes kebugaran jasmani ini diikuti oleh seluruh peserta jamaah haji Kota Bau-Bau berjumlah 161. Maksudkan adalah untuk melakukan pengecekan seperti apa kesiapan kebugaran kesehatan jamaah haji kita ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan jamaah haji ini tidak hanya memerlukan kemampuan spiritual, tapi juga memerlukan kekuatan fisik dan mental. Mansur menyebutkan hasil tes akan digunakan untuk mengidentifikasi dan pemilahan JCH yang memiliki kondisi prima maupun yang memerlukan terapi, latihan atau upaya medis tambahan. Dengan langkah ini diharapkan seluruh JCH Bau-Bau memenuhi syarat kesehatan dan siap menjalani ibadah haji tahun ini. Ia mengatakan dari total peserta hanya ada 2 orang yang masuk dalam kategori lanjut usia atau lansia, namun mayoritas berusia di atas 50 tahun yang juga beresiko mengalami gangguan kesehatan. Maka merasa menjadi penting pada hari ini kita melakukan tes kebugaran jasmani untuk kita mendeteksi seperti apa tingkat kesehatan jamaah haji. Dari hasil deteksi ini tentunya kita akan melakukan pemilahan jamaah haji yang memang kesehatan yang sudah prima dan atau memang jamaah haji yang memerlukan rekomendasi untuk perlu diberikan berbagai macam upaya terapi, kemudian juga latihan supaya kesehatan mereka bisa kita tingkatkan. Mansur menambahkan tes kebugaran lanjutan telah dijadwalkan pada 16 Februari 2025 untuk memantau perkembangan kesehatan jemaah setelah pemeriksaan awal. Langkah ini untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama pelaksanaan haji. Dengan persiapan yang matang, Kemenak Bau-Bau optimis bahwa JCH dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita selanjutnya. Meskipun 2.181 honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Buton Selatan tidak lulus dalam seleksi P3K yang dilaksanakan pada Desember 2024, kabar baik datang untuk mereka. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
memastikan akan mengusulkan pemberian nomor identitas pegawai atau NIP bagi honorer yang tidak lolos tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Laode Budiman, mengungkapkan bahwa pengusulan NIP ini merupakan komitmen Pemkab Busel untuk memastikan kesejahteraan para honorer. Budiman menambahkan bahwa saat ini Pemkab Busel tengah mempersiapkan data honorer untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Sesuai dengan keputusan Menpan RB, Pemkab Busel akan mengusulkan pegawai non-ASN untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Busel untuk menata pegawai non-ASN dan memenuhi kebutuhan ASN di lingkup pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan ini juga bertujuan untuk memperjelas status honorer dalam pengisian jabatan ASN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski proses ini memerlukan anggaran daerah untuk membiayai belanja pegawai, Pemkab Busel tidak melihat hal tersebut sebagai hambatan. Dan dengan kebijakan ini, Pemkab Buton Selatan berharap dapat memberikan solusi bagi para honorer dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Menjamurnya warung yang berdiri di atas trotoar di Kota Bau-Bau semakin mengkhawatirkan. Karena itu, Satpol PP Bau-Bau akan melakukan penertiban besar-besaran terhadap warung yang melanggar ketertiban tersebut. Mengenal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Kalau kita masih di sini dan kalau wali kota baru ini, saya akan rencana tertibkan semua ini. Maksudnya kita ambil dari ujung ke ujung. Menjamurnya warung yang berdiri di atas trotoar di Kota Bau-Bau semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya itu, banyak warung yang atapnya menjulur ke trotoar mengganggu hak pejalan kaki. Fenomena ini terutama terlihat di Kecamatan Betuambari, Murhum, dan Wolio yang menjadi lokasi dengan pelanggaran terbanyak. Kepala Satpol PP Bau-Bau Elem Takdir menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban besar-besaran terhadap warung melanggar ketertiban tersebut. Kalau kita masih di sini dan kalau wali kota baru ini, saya akan rencana tertibkan semua ini. Maksudnya kita ambil dari ujung ke ujung. Jadi atap yang ini kita ukur atapnya. Kalau tidak langsung potong atapnya. Nyalamin karena mereka itu kan tidak punya izin juga. Saya sudah koordinasi dengan perizinan. Menurut Takdir, langkah pertama yang akan diambil adalah memotong atap warung yang menjulur ke trotoar, mengingat sebagian besar warung ini tidak memiliki izin resmi untuk membangun. Tindakan penertiban ini akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau, khususnya Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Perda Nomor 3 Tahun 2015 mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Takdir mengatakan pihaknya tidak ingin mematikan usaha pedagang, tetapi harus ada kepatuhan terhadap aturan yang ada. Kehadiran warung yang berjejer di pinggir jalan ini menurut Takdir membuat kawasan kota terkesan kumuh dan mengurangi estetika kota. Karena itu pihaknya menekankan pentingnya jarak yang memadai antara warung dengan trotoar. Maksud saya harusnya nanti mundur pada 1 meter, kemudian atapnya tidak boleh sampai di trotoar itu. Karena itu haknya pejalan kaki. Masalah warung yang melanggar aturan ini diakui Takdir salah satunya muncul karena lemahnya pengawasan dari tingkat kecamatan dan kelurahan. Karena itu kata Takdir, dengan rencana penertiban yang lebih tegas, diharapkan Kota Bau-Bau dapat terbebas dari keberadaan warung yang tidak sesuai aturan, sehingga trotoar dan ruang publik lainnya dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Kantor Pertanahan Kantah Bau-Bau menyerahkan 355 sertifikat program tanah sistematis lengkap PTSL 2024 kepada masyarakat di 3 kelurahan Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau. Penyerahan ini dilakukan di masing-masing kantor kelurahan yang berada di wilayah tersebut Kamis 16 Januari 2025. Sertifikat PTSL tersebut terbagi untuk 3 kelurahan, yakni Kelurahan Bugi sebanyak 39 sertifikat,
Kelurahan Gonda Baru 241 sertifikat, dan Kelurahan Karya Baru 75 sertifikat. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Bau-Bau, Sultra, Wirawan, yang didampingi oleh para lurah setempat. Menurutnya, menurut Wirawan, sertifikat yang diserahkan ini merupakan sisa yang belum diserahkan pada tahun 2024. Sertifikat ini sebenarnya telah siap sejak tahun lalu, namun karena kebijakan dari Kementerian ATR BPN mengenai penyerahan oleh Presiden, maka pihaknya menyimpan terlebih dahulu. Proses penyerahan sertifikat ini mendapatkan sambutan positif dari para lurah dan masyarakat. Mereka mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas keberadaan program PTSL yang dinilai sangat membantu dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Sultra mengatakan dengan penyerahan 355 sertifikat di 3 kelurahan tersebut, pihaknya telah menuntaskan penyerahan seluruh sertifikat PTSL yang menjadi target Kantor Pertanahan Bau-Bau pada 2024 sebanyak 6.400 sertifikat. Ia juga menambahkan program PTSL di tahun 2025 masih berlanjut, meskipun target tahun ini hanya 1.500 bidang. Sertifikat tersebut tetap akan tersebar di 43 kelurahan di Kota Bau-Bau. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Sebanyak 161 jamaah calon haji Kota Bau-Bau musim haji 2025 melakukan tes kebugaran di Stadion Utama Betuambari. Satpol PP Bau-Bau akan melakukan penertiban besar-besaran terhadap warung yang berdiri di atas trotoar jalan. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Lode Mama Syaribul mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.